Kaca fokus di dalam mungkin juga masih kurang oke. Tahun 2011 dulu mungkin udah oke banget. Barunya sudah nggak ada ya, tentu aja karena kamera udah tua banget, 10 tahun. Halo sedulur, welcome back to Sedulur Foto Studio Channel. Oke sedulur, nggak berasa ya udah hari Rabu lagi nih. Saatnya kita akan membahas serba-serbi tentang fotografi. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang EOS Canon 1100D. Ini dia barangnya. Jadi kamera yang cukup jadul ya sebenarnya. Nah, tapi kira-kira masih worth it nggak sih digunakan di tahun 2021? Mengingat teknologi yang semakin maju ya. Sekarang sudah muncul kamera-kamera yang speknya sudah tinggi banget. Oke, itu akan kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan kalian supaya channel ini bisa berkembang dan dikenal banyak orang, karena channel ini tentu aja bermanfaat ya, karena kita sharing tentang dunia fotografi begitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tadi EOS Canon 1100D, kamera yang cukup jadul ya. Kamera ini rilis di bulan Februari tahun 2011 nih sedulur. Jadi ya sudah ya kurang lebih 10 tahunan ya. Ini sama kayak siapa ya, anaknya temanku sih. Temen yang mana banyak banget ya temennya. Oke. Kemudian nih, kamera ini untuk Asia sendiri, di Asia sendiri disebut dengan EOS Canon 1100D. Uniknya lagi, kamera ini sebenarnya punya 3 nama nih sedulur. Jadi nggak cuma EOS Canon 1100D aja. Untuk di Jepang sendiri namanya adalah Canon EOS KISS T50. Wah, panjang banget ya namanya. Jadi namanya itu ada di sini. Nggak tertulis seperti ini EOS 1100. Itu hanya untuk di Asia kecuali Jepang kayaknya. Jadi kalau teman-teman semua ada yang punya atau ada yang pernah lihat kok namanya KISS T50, berarti itu pabrikan dari Jepang asli itu. Jadi itu rilisnya emang buat Jepang begitu. Dan untuk Amerika sendiri juga punya nama sendiri ya sedulur. Namanya adalah Rebel T3. Nah, kenapa barangnya sama tapi namanya banyak banget? Aku juga belum tahu kenapa. Coba nanti teman-teman sedulur semua komen di bawah ya kalau ada yang tahu alasannya. Seperti biasa kamera semi pro lainnya, ini sudah ada flash dari kameranya, jadi nggak perlu flash eksternal lagi. Kalau untuk asal-asalan flash aja ini udah cukup nih sedulur. Oke, berikutnya untuk spek dalamnya ya. Kamera ini punya 12 megapiksel, jadi ya kalau menurut aku sih cukup kecil banget ya. Yang biasanya 16, 18 atau 24, ada juga yang 64 sekarang. Ini kamera ini, untuk kamera ini cuman 12 megapiksel aja. Untuk layar LCD-nya sendiri di sini ada 2,7 inch. Ya, sebenarnya cukup ya untuk melihat untuk mereview hasil jepretan kita itu. Untuk harga sendiri nih sedulur, dulu waktu rilisnya tahun 2011 itu kisaran ya 4-5 juta lah. Aku cari sumbernya kayaknya susah banget, tapi beberapa sumber mengatakan harganya itu 4-5 jutaan. Kalau sekarang untuk barunya sudah nggak ada ya, tentu aja karena kamera udah tua banget, 10 tahun. Untuk sekarang adanya second itu dengan harga kisaran 1 jutaan sedulur. Jadi cukup ekonomis banget ya buat teman-teman semua kalau mau belajar fotografi. Aku merekomendasikan ini sih sebenarnya ya, karena untuk awal-awal, apalagi untuk kebutuhan Instagram itu cukup banget sih kayaknya. Untuk titik fokus sendiri nih, jadi di dalam sini bisa dilihat. Untuk titik fokus sendiri di dalam ada 9 titik sedulur. Jadi ya lumayan banyak sih sebenarnya ya. Ada 9 titik fokus di dalam sini. Jadi untuk mencari fokus itu udah lumayan banget. Tapi, nah ada tapinya nih. Untuk autofokusnya sendiri kamera ini kurang banget sih menurutku. Cukup kurang lah ya. Kenapa? Karena ya mungkin karena udah masa pemakaian juga lifetime ya. Kemudian emang teknologinya masih kurang. Kaca fokus di dalam mungkin juga masih kurang oke. Jadi aku merekomendasikan banget sebenarnya untuk menggunakan manual fokus aja, jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, ditambah lagi nih kameranya ini pakai kamera kit ya 18-55 cm dan belum STM juga, jadi ya untuk fokusnya biasanya agak lebih meleset begitu sedulur. Oke sedulur, dan berikutnya ya untuk mode sportnya, nah ini yang agak kurang banget karena cuman 3 frame per second, jadi dalam 1 detik cuman ada
3 foto aja nih untuk mode sportnya. Jadi untuk mengambil water splash atau sport foto kayak kuda lari atau orang balapan gitu, itu kayak kurang banget karena cuma 3 frame aja per second. Jadi untuk pilihan gambarnya agak kurang ya. Jadi ya cukup lah katakanlah. EOS Canon 1100D ini memiliki shutter speed 1/4000 nih sedulur. Jadi udah lumayan sebenarnya, cukup tinggi ya 1/4000 itu. Kemudian untuk ISO sendiri 100 sampai dengan 6400. Jadi ya cukup lah, biarpun nanti noise ya. Karena sensornya tentu aja juga sensor lama, DSLR kayak gini biasanya kurang peka terhadap cahaya, jadi gampang noise. Tapi tentu aja bisa kita akalin ya sedulur. Contohnya nih menggunakan lensa bukaan yang besar. Kalau ini kan bukaannya emang paling besar itu cuma 3,5 mili. Jadi ya untuk mendapatkan cahaya yang cukup itu kayaknya kurang. Jadi bisa kita akali dengan lensa yang bukaannya besar seperti 1,8 atau 1,4. Tapi untuk level kamera entry level kayak gini, ini menurut aku sih udah oke banget nih. Dan ada yang spesial lagi nih, unik dan spesial aku bilang ya. Kenapa? Karena ini adiknya Canon 1000D. Untuk Canon 1000D sendiri belum ada videonya nih. Nah, untuk kamera Canon 1100D ini sudah dilengkapi dengan fitur video sedulur. Ya biarpun cuman buat pelengkap aja ya, tapi udah lumayan banget sih sebenarnya. Untuk kualitas videonya sendiri nih, itu cuman ada maksimal di 720p atau HD. Ya mungkin kalau tahun 2011 dulu masih cukup banget, udah bagus banget sih kayaknya ya tahun 2011 kemarin. Tahun 2011 dulu mungkin udah oke banget. Cuman untuk sekarang ini yang udah ada 4K, bahkan di luar juga mungkin udah ada 8K. Apalagi nih ditambah teman-teman yang biasa pakai ya resolusi tinggi seperti Full HD gitu, lihat HD mesti bakal kayak kurang tajam nih gambarnya. Jadi ya balik lagi ke kepuasan masing-masing sih. Dan ini di sini ya enaknya kamera ini sudah ada jack input mic. Jadi bisa pakai eksternal mic. Mungkin kalau bikin vlog-vlog di tempat yang cahayanya cukup itu udah bagus. Atau mungkin buat Instagram, TikTok itu udah cukup ya sebenarnya. Karena nggak perlu yang resolusi besar-besar banget. Cuman ya oke. Untuk FPS-nya sendiri di sini cuman ada 25 dan 30 FPS aja sedulur. Jadi ya untuk mendapatkan gambar slow motion mungkin bakal kurang. Cuman kalau kita gunakan untuk kebutuhan sosial media aja yang notabene membutuhkan resolusi kecil, kayaknya udah cukup banget ya. Oke, jadi gimana nih sedulur? Menurut kalian apa kamera ini masih layak atau enggak di tahun 2021? Oke, kalau aku sih menurut aku nih, untuk yang pemulanya tuh pemula banget nih sedulur. Jadi kayak yang cari price-nya lebih rendah, lebih murah, aku bisa merekomendasikan kamera ini buat teman-teman mahasiswa juga, mungkin yang baru masuk di kuliahan, yang mengambil jurusan fotografi. Ini untuk belajar juga masih oke banget. Ya seenggaknya mengenali alat dan tool gitu ya, dan fitur-fiturnya seperti apa. Nanti kalau udah baru bisa upgrade lagi mungkin. Nah ini kalau untuk buat cari sosial media seperti tadi yang aku bilang itu cukup banget. Cuman kalau untuk foto kayak foto katalog, foto produk, dan foto apa ya? Ya pokoknya foto-foto komersil gitu, ini kurang banget sih, karena ya jelas aja detailnya kurang, kemudian ketajaman juga berbeda, dan dynamic range-nya juga beda gitu ya. Dan untuk hasil fotonya sendiri nih dulur, aku bakal tunjuk kalian seperti ini nih. Oke sedulur, itu tadi ya hasil fotonya sebenarnya lumayan. Coba aja nanti kalau sedulur semua punya, tinggal digonta-ganti lensa, biasanya hasilnya akan berbeda karena lensa juga cukup mempengaruhi ya. Oke sedulur, sampai di sini dulu ya videonya. Buat kalian nih yang punya EOS Canon 1100D ini, bisa komen di bawah pengalaman seru apa kalian, pengalaman unik apa yang pernah kalian alami seumpama shutter count-nya sampai habis, mungkin
itu bakal gimana dan apakah masih bisa digunakan lagi, silahkan komen di bawah, kita berbagi ilmu bersama. Dan kalau teman-teman semua yang punya info yang bisa menambahi penjelasan aku tadi, silahkan share juga di bawah, kita belajar bersama di sini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, karena bunyi lonceng kalian adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Oke, see you on the next video and bye.